Selamat siang, perkenalkan nama saya Sinta Christine. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi tentang peramalan dalam manajemen operasi dan cara mengukur produktivitas serta membuat kesimpulan dari video record tersebut. Forecasting atau peramalan. Pengertian peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dengan menggunakan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan beberapa bentuk model matematis. Peramalan merupakan aktivitas fungsi bisnis yang memperkirakan penjualan dan penggunaan produk sehingga produk-produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat. Peramalan merupakan dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan pada beberapa variabel peramal, sering berdasarkan data deret waktu historis. Peramalan menggunakan teknik-teknik peramalan yang berfungsi formal maupun informal. Kegiatan peramalan merupakan bagian integral dari pengambilan keputusan manajemen. Peramalan mengurangi ketergantungan pada hal-hal yang belum pasti atau intuitif. Peramalan memiliki sifat saling ketergantungan antar individu atau bagian. Kesalahan dalam proyeksi penjualan akan mempengaruhi pada ramalan anggaran, pengeluaran operasi, arus kas, persediaan, dan sebagainya. Dua hal pokok yang harus diperhatikan dalam proses peramalan yang akurat dan bermanfaat. Pengumpulan data yang relevan berupa informasi yang dapat menghasilkan peramalan yang akurat. Pemilihan teknik peramalan yang tepat yang akan memanfaatkan informasi data yang diperoleh semaksimal mungkin. Untuk melakukan peramalan diperlukan metode tertentu dan metode mana yang digunakan tergantung dari data dan informasi yang akan diramal serta tujuan yang hendak dicapai. Dalam prakteknya, terdapat berbagai metode peramalan antara lain peramalan berdasarkan jangka waktu. Peramalan jangka pendek atau kurang 1 tahun, umumnya kurang 3 bulan, digunakan untuk rencana pembelian, penjadwal kerja, jumlah TK, tingkat produksi. Peramalan jangka menengah 3 bulan hingga 3 tahun, digunakan untuk perencanaan penjualan, perencanaan dan penganggaran produksi, dan menganalisis berbagai rencana operasi. Peramalan jangka panjang 3 tahun atau lebih, digunakan untuk merencanakan produk baru, penganggaran modal, lokasi fasilitas atau ekspansi, dan penelitian serta pengembangan. Peramalan berdasarkan rencana operasi. Ramalan ekonomi membahas siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi dan indikator perencanaan lainnya. Ramalan teknologi berkaitan dengan tingkat kemajuan teknologi dan produk baru. Ramalan permintaan berkaitan dengan proyeksi permintaan terhadap produk perusahaan. Ramalan ini disebut juga ramalan penjualan yang mengarahkan produksi, kapasitas, dan sistem pengaduan perusahaan. Peramalan berdasarkan metode atau pendekatan. Metode peramalan. Peramalan berdasarkan metode terbagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif, menggunakan berbagai model matematis atau metode statistik dan data historis dan atau variabel-variabel kausal untuk meramalkan permintaan. Metode peramalan kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu model seri waktu atau metode deret berkala. Model seri waktu atau metode deret berkala atau time series, metode yang digunakan untuk menganalisis serangkaian data yang menggunakan fungsi dari waktu terbagi menjadi 1. Rata-rata bergerak atau moving average. Rata-rata bergerak sederhana atau simple moving average bermanfaat jika diasumsikan bahwa permintaan pasar tetap stabil. Rata-rata bergerak atau tertimbang, weighted moving average,
Apabila ada pola atau tren yang dapat dideteksi, timbangan yang digunakan untuk mendapatkan lebih banyak tekanan pada nilai baru. 2. Penghalusan eksponensial atau exponential smoothing. Penghalusan eksponensial atau metode peramalan dengan menambahkan parameter alfa dalam modelnya untuk mengurangi faktor kerandoman. Istilah eksponensial dalam metode ini berasal dari pembobotan atau timbangan atau faktor penghalusan dari periode-periode sebelumnya yang berbentuk eksponensial. 3. Proyeksi tren atau trend projection. Metode proyeksi tren dengan regresi merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Metode ini merupakan garis tren untuk persamaan matematis. B. Model atau metode kasual atau causal or explanatory model merupakan metode peramalan yang didasarkan kepada hubungan antara variabel yang diperkirakan dengan variabel lain yang memengaruhinya, tetapi bukan waktu melainkan sebab akibat. Dalam prakteknya, jenis metode peramalan ini terdiri dari metode regresi dan kolerasi, merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek dan didasarkan kepada persamaan dengan teknik least squares yang dianalisis secara statis. Peramalan menggunakan metode regresi. Penggunaan metode ini didasarkan kepada variabel yang ada dan yang akan mempengaruhi hasil peramalan. Hal-hal yang perlu diketahui sebelum melakukan peramalan dengan metode regresi adalah terlebih dahulu mengetahui kondisi-kondisi seperti adanya informasi masa lalu. Informasi yang ada dapat dibuatkan dalam bentuk data atau dikuantifikasikan. Diasumsikan bahwa pola data yang ada dari data masa lalu akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Dalam menyusun ramalan, pada dasarnya ada dua macam analisis yang dapat digunakan, yaitu analisis dari waktu atau time series merupakan analisis antar variabel yang dicari dengan variabel waktu. Analisis cross-section atau sebab akibat atau causal method merupakan analisis variabel yang dicari dengan variabel bebas atau yang mempengaruhi. Ada dua pendekatan untuk melakukan peramalan dengan menggunakan analisis deret waktu dengan metode regresi sederhana, yaitu analisis deret waktu untuk regresi sederhana linear, analisis deret untuk regresi sederhana yang non-linear. Metode input-output merupakan metode yang digunakan untuk peramalan jangka panjang yang bisa digunakan untuk menyusun tren ekonomi jangka panjang. Model ekonometri merupakan peramalan yang digunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Metode kualitatif. Metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengamalan seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan, yaitu juri dari opini eksekutif. Metode ini mengambil opini atau pendapat dari sekelompok kecil, manajer puncak atau top manager, pemasaran, produksi, teknik, keuangan, dan logistik yang seringkali dikombinasikan dengan model-model statistik. Gabungan tenaga penjualan. Setiap tenaga penjualan meramalkan tingkat penjualan di daerahnya, yang kemudian digabung pada tingkat provinsi dan nasional untuk mencapai ramalan secara menyeluruh. Metode Delphi. Dalam metode ini, serangkaian kuesioner disebarkan kepada responden. Jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli untuk dibuat peramalannya. Metode memakan waktu dan melibatkan banyak pihak, yaitu para staf yang membuat kuesioner, mengirim, merangkum hasilnya untuk dipakai para ahli dalam menganalisisnya. Keuntungan metode ini hasilnya lebih akurat dan lebih profesional, sehingga hasil peramalan diharapkan mendekati aktualnya. Survei pasar atau market survey.
Masukan diperoleh dari konsumen atau konsumen potensial terhadap rencana pembelian pada periode yang diamati. Survei dapat dilakukan dengan kuesioner, telepon, atau wawancara langsung. Memantau ramalan. Bila peramalan sudah selesai, yang paling adalah tidak melupakannya. Sangat jarang manajer yang ingin mengingat bila hasil ramalan mereka sangat tidak akurat. Tetapi perusahaan perlu menentukan mengapa permintaan aktual atau variabel yang diuji secara signifikan berbeda dari yang diproyeksikan. Salah satu cara untuk memantau peramalan guna menjamin keefektifan adalah menggunakan isyarat atau arah. Tracking sinyal adalah pengukuran tentang sejauh mana peramalan memprediksi nilai aktual dengan baik isyarat arah. Dihitung sebagai jumlah kesalahan ramalan berjalan atau running sum of the forecast error atau RSFE dibagi dengan divisi absolute mean. Prosedur lamaran. Dalam melakukan peramalan, terdiri dari beberapa tahapan khususnya. Jika menggunakan metode kuantitatif, tahapan tersebut adalah 1. Mengidentifikasikan tujuan peramalan. 2. Membuat diagram pencar atau plot data. 3. Memilih model peramalan yang tepat. Melakukan peramalan, menghitung kesalahan ramalan atau forecast error. Keakuratan suatu model peramalan bergantung pada seberapa dekat nilai hasil peramalan terhadap nilai data yang sebenarnya. Memilih metode peramalan dengan kesalahan yang terkecil. Apabila nilai kesalahan tersebut tidak berbeda secara signifikan pada tingkat ketelitian tertentu atau uji statistik F, maka pilihlah secara sembarangan metode-metode tersebut. Melakukan verifikasi. Untuk mengevaluasi apakah pola data menggunakan metode peramalan tersebut sesuai dengan pola data sebenarnya. Cara mengukur produktivitas. Dalam sebuah perusahaan, produktivitas merupakan sebuah hal yang penting karena produktivitas karyawan merupakan salah satu faktor penentu bagi perusahaan dalam meraih laba yang maksimal. Berikut ini 5 cara mengukur produktivitas karya dalam sebuah perusahaan. 1. Kuantitatif. 2. Kualitatif. Kuantitatif merupakan metode pengukuran kuantitatif atau menjadikan jumlah angka sebagai tolak ukur produktivitas karyawan. Pengukuran kuantitatif lebih cocok diterapkan untuk bagian seperti pengepakan barang, bagian distribusi barang, dan bagian produksi. Kualitatif mengukur produktivitas dengan metode pengukuran kualitatif akan menghasilkan penilaian lebih subjektif. Penilaian dilakukan dengan cara kualitatif seperti jumlah kesalahan per jumlah output atau jumlah pelanggan yang komplain per minggu atau per bulannya. Produktivitas penjualan. Cara paling mudah untuk mengukur produktivitas karyawan adalah dengan penjualan. Namun pengukuran produktivitas penjualan hanya berhasil pada karyawan front liner, eksekutif, dan sales marketing. Target manajemen. Mengukur produktivitas karyawan dengan target manajemen hampir sama dengan produktivitas penjualan. Akan tetapi, pengukuran produktivitas dengan tepat dengan target manajemen lebih rumit dikarenakan cara ini membutuhkan lebih banyak strategi dan rencana untuk jangka waktu yang lebih panjang. Menghitung profitabilitas. Walau penjualan meningkat belum tentu selalu berbanding lurus profitabilitas atau keuntungan yang dapat oleh perusahaan. Ini dikarenakan biaya pengeluaran untuk operasional terus bertambah. Metode untuk mengukur produktivitas karyawan ini dapat diterapkan untuk individu, tim, dan divisi. Jadi, kesimpulan dalam materi ini adalah peramalan atau forecasting merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Forecasting adalah
Suatu teknik analisa perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian di masa depan dengan menggunakan referensi data-data di masa lalu. Peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek ekonomi dan kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Perusahaan produktivitas merupakan sebuah hal yang penting karena produktivitas karyawan merupakan salah satu faktor penentu bagi perusahaan dalam meraih laba yang maksimal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan kesimpulan-kesimpulan dari materi-materi tersebut. Selamat siang dan terima kasih.